Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilia Mukmilah SPDI, guru mata pelajaran PAI di SMPS Al-Baisuki Banyukapah Kedundung, Sampang, Madura. Saat ini saya sedang menjalani pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Batch 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Ampel, Surabaya. Dengan nomor peserta 3527960000685. Pada video ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya dengan menerapkan metode problem based learning. Pada video ini saya mempersembahkan praktek mengajar saya pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025 dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti dengan pembahasan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Semoga video ini bisa menjadi gambaran bagaimana saya membangun pembelajaran yang aktif, menyenangkan, dan bermakna bagi peserta didik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, sehat semua ya? Silakan duduk kembali. Sekarang saya minta ketua kelasnya untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Silakan ketua kelasnya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Saya cek dulu kerapian seragamnya, pakaiannya. Cek dulu, dirapikan seragamnya. Tempat duduknya dirapikan. Kebersihannya, kalau ada sampah diambil. Baik, kalau sudah rapi pakaiannya, tempat duduknya sudah rapi, sudah bersih. Sekarang saya absen ya. Ya. Masuk semua hari ini. Afifur Rahman, Hadir. Al-Faraihan, Fahruz Zaman, Hanifia Savitri, Indonesia tanah airku, tanduk padaku, bisa aku berdiri dan tanduk ibuku. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Sebelum mulai pelajaran hari ini, ingatlah bahwa hari ini adalah kesempatan baru bagi kita semua untuk menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Jangan pernah
untuk menjadi lebih baik. Oke. Kali saya coba akan bertanya tentang pelajaran apa minggu kemarin. Kira-kira kalian masih ingat apa tidak? Minggu kemarin apa yang kita pelajari? Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah ada berapa? 4. Pertama, Injil, kitab Zabur, Al-Quran. oke. Hari ini kita akan belajar tentang menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Jadi kita di sini akan membahas apa itu pengertian amanah dan jujur. Kemudian ada berapa amanah, contoh-contohnya seperti apa, pengertian jujur bagaimana, contohnya seperti apa. Kira-kira kalian ada yang tahu tidak apa itu jujur? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Kalau amanah? Tidak berkhianat. Tidak Berkhianat. berkhianat. Jadi kalau jujur tidak berbohong, kalau khianat tidak. Kalau jujur tidak Berbohong. kalau khianat tidak, kalau amanah tidak. Oke, kita harus mempelajari amanah dan jujur. Tujuannya adalah ini, yang pertama agar kita mampu menjelaskan makna dan pengertian integritas amanah dan jujur. Yang kedua, mampu menyebutkan dalil Al-Quran dan hadis tentang amanah dan jujur. Yang ketiga, mampu menampilkan contoh-contoh perilaku amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menganalisis akibat negatif dari perilaku tidak jujur dan jadi nanti kegiatan kita adalah nanti saya akan menampilkan sebuah video tentang pembelajaran amanah dan jujur. Kemudian setelah itu saya menjelaskan. Setelah itu saya akan memberikan tugas pada kalian. Ada LKPD yang harus kalian kerjakan. Di situ ada 2 kartu, ada kartu masalah dan kartu solusi. Nanti kalian diskusikan, setelah selesai baru presentasi ke depan. Oke, sekarang sebelum memulai pembelajaran, saya akan mengajak kalian untuk ice breaking dulu, ya, biar tambah semangat belajarnya. Tepuk semangat. Bang, ding ding ding, dung dung dung. Bang, ding ding ding, dung dung dung. Oke, sudah semangat ya? Sekarang saya akan menampilkan video pembelajaran tentang terkait amanah dan jujur. Diperhatikan ya dengan seksama, nanti saya akan ada pertanyaan terkait video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kali ini adalah pendidikan agama Islam, SMP Al-Baisuki, dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Pengertian amanah dan jujur. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang lain maupun dirinya sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Amanah ada 3 macam. Yang pertama, amanah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
seseorang mampu menjalankan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, amanah terhadap sesama manusia. Contohnya, jika berhutang, maka harus mengembalikan hutangnya sesuai dengan jangka waktu yang sudah diberikan. Tiga, amanah terhadap diri sendiri. Contohnya, menjaga kesehatan. Karena kesehatan itu adalah amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi pengertian amanah dan jujur itu, kalau amanah itu adalah pemenuhan hak-hak oleh manusia dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang kepada dia. Amanah itu ada tiga. Amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, dan amanah kepada diri sendiri. Yang pertama, amanah kepada Allah. Contohnya seperti apa amanah kepada Allah? Amanah kepada Allah, misalnya kita diberi amanah untuk beribadah. Kita ibadah itu amanah dari Allah. Seperti sholat, itu amanah dari Allah. Allah sudah mempercayakan kita untuk beribadah. Kalau kita sudah diberi kepercayaan oleh Allah, berarti tanggung jawab kita untuk melaksanakan ibadah. Berarti kalau kita tidak melaksanakan ibadah itu, kita berdosa. Jadi melaksanakan amanah yang sudah yang sudah diamanahkan kepada kita, yang sudah dipercayakan kepada kita, itu wajib dilaksanakan. Itu amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada manusia. Amanah kepada manusia itu contohnya seperti kita misalnya meminjam uang kepada orang lain. Meminjam uang kepada orang lain, terus kita dikasih waktu 3 hari untuk membayar. Jadi kalau sudah 3 hari kita diminta untuk membayar, berarti itu amanah dari orang lain kepada kita. Kalau kita sudah diberi amanah, sudah diberi kepercayaan oleh orang lain untuk membayar utang dalam jangka waktu 3 hari, berarti setelah 3 hari kita harus lunas, harus membayarnya. Kalau kita tidak membayarnya dalam 3 hari, berarti kita tidak amanah. Terus yang ketiga, amanah kepada diri sendiri. Seperti apa contohnya amanah kepada diri sendiri? Misalnya kita menjaga kesehatan kita, menjaga diri kita, itu amanah. Badan kita ini adalah amanah kita. Jadi kalau kita tidak menjaga kesehatan kita, berarti kita tidak amanah. Kita amanah kepada siapa? Kepada diri sendiri. Jadi badan kita, apa yang ada pada diri kita, ini adalah amanah untuk kita. Jadi kita harus menjaga sebaik mungkin. Kalau sudah tahu misalnya kalau makan pedas sakit perut masih saja dimakan, berarti kita tidak amanah pada diri kita. Jadi kalau tadi amanah, sekarang tentang jujur. Tadi temannya ada yang menjawab apa itu jujur. Tidak berbohong. Jadi jujur itu tidak berbohong dan tidak curang. Jadi jujur itu adalah kesesuaian antara lahir dan batin. Ucapan sama perbuatan sama. Kemudian kabar dan faktanya itu sama. Itu harus sesuai kalau jujur. Apa yang diucapkan, kalau misalnya kalian saya sudah belajar, kenyataannya memang sudah belajar, berarti itu jujur. Itu yang dinamakan jujur. Paham? Jadi bagaimana caranya kita untuk melaksanakan jujur? Bagaimana? Jadi jujur itu harus diterapkan sehari-hari. Kita tidak boleh berbohong. Apa yang memang sudah kenyataannya itu yang dikatakan, itu yang dilakukan. Seperti itu.
Paham semuanya? Baik, kalau sudah paham semua, saya akan bertanya pada kalian. Saya minta masing-masing kelompok untuk menjawab pertanyaan dari saya. Saya mulai dari kelompok 3. Pertanyaannya, kenapa dalam hidup kita itu harus menjadi orang yang jujur? Karena dengan jujur kita akan dipercayai dan hidup kita menjadi lebih tenang tanpa harus berbohong. Jadi kalau kita tidak berbohong, hidup kita tenang. Seperti itu, ya. Hidup kita akan tenang. Kemudian kelompok 1. Kenapa kita harus menjadi orang yang amanah? Kenapa? Karena dengan amanah kita akan dipercaya dan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau kita amanah, kita akan bertanggung jawab dan dipercayai orang lain. Kalau kita jujur, kita akan dipercayai orang lain dan hidup kita akan menjadi lebih tenang. Sekarang saya akan memberikan tugas kepada kalian. Di sini saya punya 2 kartu. Di sini saya punya 2 kartu. Ada kartu amanah dan ada kartu masalah dan ada kartu solusi. Jadi di sini ada kartu masalah, di sini ada sebuah permasalahan. Nanti dalam kartu ini kalian diskusikan bersama teman kelompok kalian. Kalian cari solusinya dari pertanyaan yang ada dalam masalah ini. Kemudian kalau sudah mendapatkan solusinya, sudah ada solusinya, kalian tulis dalam kartu solusi kosong ini. Paham? Kalau sudah selesai, nanti setiap kelompok presentasi ke depan. Sudah selesai semua ya? Sudah. Coba dimulai dari kelompok 1, presentasi ke depan. Dari kelompok 1 hasil diskusi kami. Suatu hari, Andi menemukan dompet di dapur sekolah. Isinya ada uang 150.000 dan kartu pelajar. Saat itu, tidak ada seorang pun yang melihat. Andi sedang menunggu uang untuk membuktikan. Masalah utama dalam kasus tersebut. Jawaban Andi dihadapkan pada pilihan modal antara lain: A. Mengembalikan uang yang diberikan, B. Memanfaatkan uang yang ada di tangan dompet. Jadi inti masalahnya adalah bagaimana Andi bersikap ketika menemukan dompet. Jadi di sini permasalahannya, Andi menemukan dompet berisi uang di kantin. Masalah utamanya yang ditanyakan di sini, yang disuruh cari solusinya adalah apa masalah utama yang dihadapi Andi dalam kasus tersebut katanya. Jadi masalah utama yang dihadapi Andi adalah masalah apa? Masalah moral. Ya, tentang di antara 2 pilihan. Yang pertama apakah? Apa? Yang kedua,
apakah Andi bisa memilih di antara dua pilihan itu, apakah bisa memperhatikan, apakah diambil uangnya? Ya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan. Kelompok 2 sekarang. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. Suatu hari Andi membuka dompet di kantin sekolah. Di sini ada uang 100.000 dan kartu kredit. Saat itu tidak ada seorang pun. Andi sudah membeli uang untuk tindakan apa saja yang mungkin dilakukan ini. Jawab, pertama menggunakan dompet kepada penduduk miskin atau pihak sekolah. Kedua, mencari pemilik dompet secara langsung. Ketiga, menyimpan dompet dan tidak memberitahukan siapapun. Keempat, mengambil uang di dalam dompet untuk kepentingan pribadi. Dan yang kelima, memindahkan dompet setelah merasa bersalah. Jadi dari masalah itu ada permasalahan, kira-kira dari kasus itu apa yang bisa dilakukan Andi, seperti itu ya. Di situ pilihannya ada berapa? Ada 5. Ada 5. Yang pertama, Menyerahkan dompet kepada guru dan petugas kan. Yang kedua, mencari pemilik dompet. Yang ketiga, menyimpan dompet dan tidak menyimpan dompet itu dan tidak memberitahu siapapun. Yang keempat, mengambil dompet itu, uang yang ada di dompet demi kepentingan. Yang kelima, mengembalikan dompet setelah merasa bersalah. Oke, bagus sekali. Kemudian mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya kepada kelompok 2. Ada kelompok 1 mau bertanya. Coba. bagaimana perasaan pemilik dompet jika dompet dan uangnya dikembalikan dengan secara penuh. Pemilik dompet tentu akan merasa sangat senang dan menghargai kejujuran. Pasti yang memiliki dompet itu merasa senang. Oke, sudah. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 sekarang. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Suatu hari Andi menemukan dompet di kantin sekolah. Isinya ada uang 100.000 dan saat itu tidak ada seorang pun yang melihat. Andi sudah mengambil uang untuk membeli buku. Tindakan apa yang dilakukan untuk mengambil buku? menyerahkan dompet kepada guru, petugas kantin atau pihak sekolah agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Alasannya, tindakan ini juga menunjukkan ketaatan kepada agama bahwa setiap bantuan harus dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi dari tindakan Andi itu kira-kira tindakan apa yang menunjukkan sikap jujur ya? Jadi yang bisa kira-kira yang menunjukkan sikap jujur adalah mengembalikan, menyerahkan dompet itu kepada guru. Kenapa alasannya? Karena Tindakan ini menunjukkan ketaatan kepada agama. tindakan itu bisa menunjukkan ketaatan kita kepada ajaran agama. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita. Oke, semuanya sudah presentasi dari masing-masing kelompok. Hasilnya bagus-bagus, pintar mencari solusi. Sekarang saya akan mengajak kalian untuk ice breaking.
Saya ingin melihat tingkat konsentrasi kalian. Silakan berdiri berpasang-pasangan. Jauh, mendekat, mendekat, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menjauh, tegak. Silakan kembali. Jadi teman-teman kalian sudah presentasi ke depan, sudah kita mencari solusi bagaimana kalau seandainya tadi masalahnya adalah Andi menemukan dompet di kantin ya. Kalian sudah pintar mencari solusi. Nah sekarang tinggal bagaimana caranya kalian menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Intinya kalau dari masalah itu, kalau kita menemukan sesuatu yang bukan milik kita, kita tidak boleh mengambil, tapi kita bisa mengembalikan pada orangnya, atau kalau di sekolah memberikan, menyerahkan kepada guru atau siapa tugas nanti atau lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kita tidak boleh mengambil hak orang lain untuk kita. Paham? Dari tadi kita sudah melihat, menonton video. Saya juga sudah menjelaskan tentang amanah dan jujur. Kemudian kalian juga sudah presentasi. Jadi kesimpulannya dari pelajaran kita hari ini adalah jujur dan amanah itu merupakan dua sifat utama yang harus ditanamkan sejak dini untuk karena sifat jujur itu mendorong kita untuk selalu berkata dan bertindak sesuai benar. Jadi sifat jujur dan amanah itu adalah dua sifat yang mulia, termasuk akhlak mulia. Sekarang saya punya pertanyaan buat kalian. Jadi saya minta masing-masing dari kelompok untuk menjawab ya. Ini refleksi dari saya untuk mengingat-ingat kalian. Jadi pertanyaannya saya minta masing-masing kelompok ada perwakilan satu orang untuk menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menerapkan sifat amanah dan jujur baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekitar. Bagaimana caranya? Coba kelompok satu. Saya akan menerapkan sifat amanah dengan melaksanakan di rumah tanpa disuruh dan bersikap jujur dengan selalu berkata apa-adanya kepada orang tua. Akan melaksanakan tugas rumah tanpa harus disuruh dan berkata jujur. Kemudian coba kelompok dua. Di rumah saya akan menjaga kepercayaan orang tua, sedangkan di lingkungan sekitar saya akan jujur dan tidak mengambil barang yang bukan milik saya. Jadi di rumah akan selalu menjaga kepercayaan orang tua. Sedangkan di lingkungan sekitar akan jujur dan tidak mengambil barang yang bukan milik saya. Coba kelompok tiga. Bagaimana caranya menerapkan sikap jujur dan amanah? Yaitu dengan menepati janji dan jujur agar orang lain percaya. Baik, sekarang karena jamnya sudah habis, pesan saya jangan lupa belajar di rumah, tingkatkan belajarnya lagi dan ingat apa yang sudah kita pelajari dari tadi dari awal.
Karena kita sudah tahu apa itu amanah dan jujur, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Teruslah belajar, karena dengan belajar kita akan menjadi orang yang sukses. Oke. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelasnya dipimpin. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.